Selamat pagi adik-adik. Wah, kita berjumpa kembali ya di minggu pagi yang indah ini. Nah, adik-adik, gimana tadi malam istirahatnya? Wah, nyenyak semua ya. Tadi pas waktu bangun tidur dibangunin atau bangun sendiri nih? Pada bangun sendiri ya. Wah, hebat nih. Berarti semuanya semangat ya untuk datang beribadah di minggu pagi ini. Nah, adik-adik, memang kita pada saat ini masih online ya ibadahnya. Kita mungkin, waduh sudah pengen banget kapan nih kita boleh berkumpul kembali ya untuk bersua dengan teman-teman secara langsung. Tapi percaya adik-adik, Tuhan pasti akan menyediakan waktu yang tepat ya bagaimana kita boleh berkumpul bersama. Nah, dalam sukacita ya, kita akan menyanyikan pujian Ayo ke Sekolah Minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk bersukacita, bergembira yang memuliakan nama Tuhan, kita berdoa bersama ya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih setia yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu, betapa Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepadamu. Walaupun kami masih dalam keadaan online, belum bisa bertemu satu sama lain dan secara langsung Tuhan, tapi kami boleh bersyukur ke hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa di dalam iman kami, di dalam kami kesehatian kami, dalam kami beribadah di pagi ini, kami percaya Engkaulah yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, bagaimana kami harus memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang membimbing kami, sehingga ibadah yang kami berikan adalah berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersungguh-sungguh dalam ibadah minggu pagi ini, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita selanjutnya hendak memuji Tuhan ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita ya. Walaupun kita mungkin masih dianggap sebagai ya, kalau orang-orang bilang kita masih anak kecil gitu ya, mungkin belum bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi Tuhan telah menunjukkan kasih setianya bagi kita. Nah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, Dia menunjukkan kasih yang indah itu. Dia telah membebaskan kita dari dosa sehingga kita boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita pujikan Yesus sayang padaku.
telah tiba saatnya kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Laksanana dan juga panggung boneka ya. Oke, semuanya dirapikan duduknya, kita boleh bersungguh-sungguh hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita saksikan. Pagi adik-adik semua, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu, walaupun jarak memisahkan kita, namun kami percaya Roh-Mu ada di dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mengerti akan firman-Mu. Ajar kami untuk menjalankan firman-Mu, taat kepada firman-Mu. Engkau memberkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Usir juga segala kuasa kejahatan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke semuanya adik-adik, duduk yang manis. Alkitabnya sudah ada. Oke, Lause kasih kesempatan yang mungkin belum siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini tentang membuat kemah suci. Kita akan sama-sama membuka Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 36 ayat 1 sampai 3. Semuanya sudah dapat? Keluaran 36 ayat 1 sampai 3. Oke, Lause akan bacakan untuk kalian ya. Keluaran 36 ayat 1 sampai 3. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ayat 2. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Ayat 3. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Oke adik-adik, masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu tentang 2 loh batu yang berisi hukum yang disebut hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan sebagai panduan untuk orang-orang Israel dan bukti Allah mengasihi karena Dia mau orang Israel hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kemah suci. Kita sama-sama saksikan panggung boneka berikut ini. Setelah Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat 2 loh batu baru sama dengan yang mula-mula, maka selanjutnya Musa menyuruh berkumpul segenap bangsa orang Israel untuk memberikan peringatan mengenai pengudusan hari Sabat. Wahai orang Israel yang dikasihi Tuhan, Ya Tuanku Musa, kami datang untuk menghadap-Mu. inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Perintah apakah yang Engkau maksud, Tuanku? Beginilah firman yang diperintahkan Tuhan. 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yaitu Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api
dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Musa menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada orang Israel. Selanjutnya Musa berkata demikian. Inilah perintah Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus untuk Tuhan, yakni emas, perak, tembaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk pakaian kudus. Hatiku tergerak untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Baiklah, aku membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, dan juga cincin materai. Tuanku Musa, aku datang dengan membawa persembahan khusus untuk Tuhan, yakni kain ungu, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba. Di sini aku hendak membawa permata krisopras, permata tatahan untuk baju efod, rempah-rempah, dan minyak untuk penerangan, minyak urapan, dan minyak ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dan membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Baiklah Tuanku. Bukan hanya itu saja, tetapi kepada Aholiab dari suku Dan, Tuhan memberikan kepandaian untuk mengajar. Tuhan, bagaimana mungkin mereka bisa mengerjakan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka? Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab serta setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan segala macam keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Bezalel, Aholiab, dan setiap orang yang Tuhan telah tanamkan keahlian dalam hatinya, kemarilah. Ya Tuhan, kami menghadap-Mu. Di sini aku membawa semua persembahan khusus yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus bagi Tuhan. Terimalah persembahan ini. Tetapi orang Israel itu masih terus-menerus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi, dan segala ahli yang melakukan pekerjaan untuk tempat kudus itu, mereka masing-masing datang untuk melakukan pekerjaannya. Wah, orang Israel membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Bahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan, ini sudah berlebih. Aku memerintahkan kamu supaya orang Israel tidak perlu lagi membawa persembahan khusus bagi tempat kudus. Baiklah Tuhan. Tuanku Musa, aku datang lagi untuk membawa persembahan. Terima kasih karena kalian telah berusaha memberikan yang terbaik untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan. Tapi Tuanku Musa menyuruhku untuk mencegah kalian. Apa yang menjadi alasan sehingga engkau mencegah kami?
sebab bahan yang diperlukan untuk pembangunan tempat kudus telah tercukupi, bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Demikianlah ahli tukang-tukang itu membuat kemah suci sesuai dengan ukuran dan bahan-bahan yang telah diperintahkan Tuhan melalui perantaraan Musa. Nah, adik-adik semua, kita sudah menyaksikan sama-sama panggung boneka mengenai kemah suci. Hari ini kita sudah belajar, sudah melihat lewat panggung boneka tentang kemah suci. Kemah suci adalah tempat Allah hadir di tengah bangsa Israel. Yang membangun kemah suci itu bukan orang sembarangan, tetapi orang yang dipilih Tuhan. Orang yang punya ilmu, punya kemampuan, punya pengetahuan, serta penuh dengan Roh Kudus. Kemah suci pada saat itu adalah tempat orang Israel berkumpul, mendengarkan perintah dan firman Tuhan, dan melaksanakan upacara serta pengorbanan binatang dan persembahan. Di masa depan kemah suci diperbagus oleh Raja Salomo menjadi bait suci, dibangun dengan batu dan kayu. Kalau kemah suci sebelumnya dibangun dengan kain dan kayu. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi kemah suci, tetapi sekarang ini lebih bagus, gereja, tempat orang-orang percaya kepada Tuhan berkumpul, beribadah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia juga adalah bait sucinya Roh Kudus, karena Tuhan berdiam diri di dalam hati kita, ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tidak bisa langsung ke gereja karena pandemi ini, tetapi kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ya. Kita memelihara tubuh kita supaya kita tidak berdosa seperti orang menjaga memelihara kemah suci yang dibangunkan berdasarkan firman Tuhan, dijaga bersih. Jadi kita juga tetap bisa beribadah walaupun kita tidak ke gereja, ya. Kita bisa memuji Tuhan, berdoa, ya, membaca Alkitab. Jadi adik-adik, kita harus menghargai gereja sebagai tempat anak-anak Tuhan berkumpul dan firman diberitakan. Juga secara pribadi atau sendiri sadar, tubuh kita adalah tempat Allah tinggal. Jadi kita harus hidup dengan benar, jauhkan diri dari dosa. Adik, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan dari Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sama-sama ya. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, jangan lupa ya adik-adik, firman Tuhan ini bukan dongeng, jadi adik-adik punya kesempatan sendiri di rumah bisa dibaca ulang dan ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan. Sekian firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dan menutup dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya walaupun kami masih kecil, Engkau juga mengasihi kami. Kami mau menjaga hidup kami Tuhan, tubuh kami, jauhkan kami dari perbuatan dosa. Kami mau Engkau Tuhan, Roh-Mu berdiam diri dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang mengusir segala kuasa kejahatan yang membiarkan kami jauh daripada Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah boleh menjadi peringatan untuk setiap kami. Kami boleh diberkati untuk menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih juga untuk lause-lause yang boleh ikut serta dalam pelayanan, yang boleh mengambil bagian. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang belum sempat menyaksikan firman Tuhan online, ibadah online, biarlah mereka boleh punya keinginan untuk sama-sama ikut dalam ibadah online ini.
Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi panggung boneka dan penyampaian firman-Nya? Seru banget kan? Nah, dari apa yang diceritakan oleh Lose tadi ya, bahwa bangsa Israel itu pada waktu mereka hendak membangun rumah Tuhan, membangun kemah suci ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mereka dengan penuh sukacita adik-adik. Mereka mempersembahkan ya barang-barang berharga milik mereka untuk kemuliaan Tuhan, dan mereka melakukan itu dengan senang hati, bukan dengan sedih ya. Mereka bersukacita karena mereka bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Juga dalam melaksanakan ibadah mereka dengan sungguh-sungguh, mereka tidak main-main ya. Mereka dengan sepenuh hati memuliakan Tuhan. Nah, kita juga adik-adik, nah saat ibadah kita harus dengan sungguh ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Lose, dan juga kita juga muji dengan penuh sukacita, sehingga apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan telah memberikan kepada kita kasih-Nya, dan Tuhan ingin agar kita juga bertindak atau bertingkah laku yang sesuai ya dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan ya, kita berubah untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah. Ku berkenan setiap hari, hidupku selalu berbuah. Berubah, 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 Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, berubah, berubah, menyenangkan Tuhanku. Sekali lagi ya. Ku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah. Ku berkenan setiap hari, hidupku selalu berbuah. Berubah, 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 Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, 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 menyenangkan Tuhanku. Nah, akhirnya ibadah pada minggu pagi ini kita sudah selesai adik-adik ya. Nah, jangan lupa di minggu depan di waktu yang sama kita masih ada ibadah lagi ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Shalom.